Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya, masih semangat pagi untuk anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Ponorogo, terutama untuk kelas 8. Hari ini ketemu lagi dengan pembelajaran matematika dengan saya, Pak Haryanto, di channel TV SMP Negeri 1 Ponorogo. Oke, sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang teorema Pythagoras. Kemarin rumusnya sudah tahu, teoremanya apa, rumusnya sudah tahu. Kita akan melanjutkan nanti terutama pada triple Pythagoras, ya, triple Pythagoras. Nanti kita tahu terlebih dahulu pada jenis-jenis segitiga dan sifat dalil kebalikan dari triple Pythagoras, teorema Pythagoras. Oke, ya, sudah siap? Kalian sambil disimak di buku paket, kita mulai. Ya, kita lihat dulu untuk sebelum ke triple Pythagoras, kebalikan dari dalil Pythagoras atau teorema Pythagoras. Jadi kalau kemarin menemukan rumus bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, itu berlaku pada segitiga siku-siku yang titiknya atau hipotenusanya di sebelah mana, titik A, B, C, itu yang harus kita tempatkan. Perhatikan ini dalil kebalikan dalil Pythagoras. Kebalikan dalil Pythagoras menyatakan bahwa dalam segitiga ABC, jika sudut A siku-siku, maka berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, di sini dalam ABC, apabila A adalah sisi di depan sudut A besar, jadi A kecil ini menamakan sisi, kemarin juga sudah jelaskan. A kecil adalah sisi di hadapan sudut A yang besar, dan B kecil adalah sisi di hadapan sudut B, ini titik B yang besar, dan C adalah sisi di hadapan sudut C, ini pakai huruf besar, kalau sisi pakai C kecil. Maka berlaku kebalikan teorema Pythagoras, yaitu jika A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga ABC ini siku-sikunya di titik A. Nah, jadi yang titik A sebagai titik siku-siku, maka A kecilnya nanti menjadi sisi terpanjang atau hipotenusa. Jadi berlaku yang pertama ini, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Jika posisi titiknya berbeda atau siku-sikunya di titik yang bukan A, misalnya di B ini yang kedua, jika B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC ini siku-siku di titik B. Begitu juga jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC-nya ini siku-sikunya di titik C. Begitu ya. Jadi jangan terpacu, sekali lagi kemarin sudah disampaikan, walaupun dirotasi seperti apapun, kamu tahu penggunaan rumus teorema Pythagoras, dan pemberian nama titiknya tidak harus ABC, bisa PQR, KLM dan seterusnya. Nah, walaupun sama-sama pakai ABC segitiganya, tapi kamu teliti dulu siku-sikunya di titik yang mana, apakah titik A, titik B atau di titik C. Jadi bisa berkebalikan seperti ini, jangan terpacu harus yang terpanjang A kuadrat atau yang A atau B atau C. Tergantung siku-sikunya di titik yang mana. Oke, sudah paham ya? Kalau digambarkan seperti ini, slide berikutnya dalam gambarnya. Oke, di slide berikutnya ini ada gambarnya, bisa diperhatikan ya, yang tadi dibahas ini loh yang dimaksudkan. Jika ini siku-siku, contohnya gambarnya adalah jika siku-sikunya di titik B yang pertama ini. Ini siku-siku, tanda siku-sikunya di titik B, segitiga ABC ini, maka sisi terpanjangnya, hipotenusanya ya sisi B kecil ini, maka berlaku yang pertama, B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Ini berlaku jika siku-siku di titik B. Gambar yang lain bisa dipahami sendiri ya, kalau diputar A nya sebelah mana, siku-sikunya di titik yang lain. Oke.
Begitu sifat kebalikan, saya rasa cukup. Lanjut, berikutnya kita menentukan jenis-jenis segitiga terlebih dahulu ya. Menentukan jenis-jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. Oke. Segitiga berdasarkan sudutnya. Kita akan membedakan segitiga atau jenis segitiga ini berdasarkan sudut. Nah, kalau sudut di sini yang pertama pada segitiga, nah ini jenis yang pertama segitiga siku-siku, jelas ini yang dibahas pada teorema Pythagoras. Ini siku-siku 90 derajat di sini. Nah, ini yang berlaku bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Di sini sama dengan ya. Kalau jenis yang kedua pada segitiga lancip. Nah, segitiga lancip di sini sudutnya di sini lancip atau kurang dari 90 derajat. Maka di sini apabila A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi sisi terpanjangnya nanti dikuadratkan itu akan lebih kecil daripada jumlah kuadrat dari dua sisi yang lain. Ini menjadi segitiga lancip. Ya, kalau pada segitiga siku-siku kan nilainya sama dengan. Itu yang berlaku teorema Pythagoras atau ini nanti quadruple Pythagoras. Nah, di sini yang ketiga kebalikannya yang tadi segitiga tumpul. Ini jika sisi terpanjangnya misalnya di sini A kuadrat lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Oke, begitu ya, bisa diperhatikan kembali. Kalau untuk segitiga siku-siku ini sisi terpanjangnya jumlah kuadratnya sama dengan jumlah dari kuadrat dari dua sisi yang lainnya atau sisi penyikunya. Kalau segitiga lancip sisi terpanjangnya jika dikuadratkan itu kurang dari atau lebih kecil dari jumlah kuadrat dari dua sisi yang lain. Nah, begitu. Kemudian kebalikannya yang segitiga tumpul. Saya ulangi lagi, A kuadrat itu akan lebih besar dari B kuadrat tambah C kuadrat. Oke, itu ya. Karena dalam membentuk segitiga ketika sisi terpanjang itu, nah, kalau mudahnya sisi terpanjangnya itu harus kamu perhatikan di sini. Kalau dikuadratkan kok lebih kecil dari dua yang lain, maka lancip. Kalau lebih besar itu tumpul. Nah, begitu ya intinya. Nah, yang triple Pythagoras ini nanti ya, ini untuk di sini sederhananya tiga bilangan ASI yang memenuhi panjang sisi segitiga siku-siku. Ya, ini pada triple Pythagoras kan teorema Pythagoras hanya pada segitiga siku-siku, di mana bilangan yang nilainya terbesar merupakan sisi miring atau hipotenusa. Kemarin juga sudah apa itu hipotenusa atau sisi miring. Oke, cukup ya. Lanjut contohnya di sini. Oke, lanjut slide berikutnya contoh. Selidikilah jenis-jenis segitiga berikut dengan menggunakan konsep kebalikan teorema Pythagoras. Oke. Di sini yang A sisinya 5, 8, 10. Nah, cari bilangan dengan nilai terbesar 5, 8, 10. Maka yang terbesar adalah 10. Ini sebagai sisi terpanjangnya. Nah, kita anggap sebagai A tadi pada rumus yang tadi. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. 10 kuadrat, apakah ini sama dengan 8 kuadrat tambah 5 kuadrat? 10 dikuadratkan 100. 8 dikuadratkan sama dengan 64. 5 dikuadratkan menjadi 25. Apakah 100 sama dengan ini 64 tambah 25, 89. Oh, ternyata 100 itu lebih besar dari 89 jumlah dari dua sisi yang lain BC tadi. Maka menjadi yang mana, apa ini segitiga apa tadi jenisnya? Segitiga tumpul. Nah, begini ya untuk menentukannya. Jadi kalau sisi terpanjangnya dikuadratkan dengan dua sisi lain dikuadratkan, kok dua sisi yang lain ditambahkan ternyata lebih besar yang sisi terpanjang, maka menjadi segitiga tumpul. Contohnya seperti ini untuk menentukan jenisnya. Oke. Yang B. Di sini sisinya 9, 12, 13. Sisi terpanjangnya yang mana atau yang paling besar adalah 13. 13 dikuadratkan 169. 12 dikuadratkan 144. 9 dikuadratkan 81. Nah, apakah 169 sama dengan jumlah dari dua sisi yang lain BC di sini?
144 ditambah 81 itu 200, sama dengan 225. Nah, maka 169 ini lebih kecil dari 225. Di sini sisi terpanjang dikuadratkan, ternyata nilainya lebih kecil dari jumlah dua sisi yang lain. Maka ini yang disebut segitiga lancip atau menjadi jenis segitiga lancip yang kedua ini. Oke, nah yang contoh yang ketiga C ini. Di sini sisinya 7, 24, 25. Nah, maka sisi yang terpanjang atau angka yang besar adalah 25. Ini dianggap sebagai A-nya. 25 kuadrat itu nilainya 625. 24 kuadrat 576 dan 7 kuadrat 49. Apakah sama di sini? Sisi terpanjangnya dikuadratkan menjadi 625. Dua sisi lain ditambahkan 576 ditambah 49 ternyata 625. Nah, di sini kan menjadi sama. Ini yang berlaku Pitagoras kemarin. Jadi segitiga siku-siku. Nah, ini yang nanti disebut triple Pitagoras ketika berlaku teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku itu. Maka ini tiga angka ini menjadi triple Pitagoras. Nah, bisa menentukan ya. Selanjutnya saya berikan satu contoh lagi soal untuk menentukan jenis segitiga. Tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 8 cm, 7 cm dan 12 cm. Coba jawab di sini. Yang diketahui sisi terpanjangnya adalah 12 cm. Oke, seperti itu ya, 12 cm. Caranya seperti yang tadi. Maka A-nya 12 cm, B-nya 7 cm, dan C-nya 8 cm. Nah, A kuadrat yang ini 12 kuadrat 144, B ditambah C-nya dua sisi yang lain coba dikuadratkan. 7 kuadrat 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, ditambahkan B kuadrat ditambah C kuadrat, hasilnya 113. Apakah lebih besar dari 144 atau lebih kecil? Karena nilai A kuadrat lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat, di sini 144 lebih besar dari 113. Maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Seperti itu caranya ya. Nanti bisa kalian coba untuk contoh soalnya itu di halaman 31 ya. Untuk soal nomor 1 di situ, manakah di antara kelompok tiga bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku ataukah segitiga lancip atau segitiga tumpul. Silakan yang menyimak sambil pegang bukunya bisa dilihat di buku paket Matematika semester 2 kelas 8. Di situ halaman 31 di Ayo Kita Berlatih 6.3. Di situ nomor satunya tentang ini, silakan bisa dicoba di rumah ya. Itu kemudian, nah ini tadi yang triple Pitagoras yang mana? Kita lanjutkan slide berikutnya. Ini next slide berikutnya, triple Pitagoras, yaitu pasangan tiga bilangan bulat positif yang memenuhi kesamaan, yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan yang lainnya. Atau gampangnya kemarin sudah belajar teorema Pitagoras, teorema atau dalilnya sudah tahu. Maka triple Pitagoras itu ya yang memenuhi teorema Pitagoras, memenuhi bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka itu tiga bilangan tersebut disebut triple Pitagoras. Contoh yang gampang di sini ya 3, 4 dan 5 adalah triple Pitagoras. Sebab 5 kuadrat sisi yang terpanjangnya sama dengan 4 kuadrat plus 3 kuadrat. 25 sama dengan 16 ditambah 9. Ini kan sama dengan 25 sama dengan 25. Jadi begitu ya. Oke, saya hari ini hanya akan membahas itu tentang jenis-jenis segitiga. Tentukan apakah segitiga lancip, segitiga tumpul atau segitiga siku-siku. Nah, pada segitiga siku-siku nanti
kamu akan tahu bahwa tiga bilangan itu membentuk triple Pitagoras atau memenuhi teorema Pitagoras menjadi triple Pitagoras. Oke, pertemuan ini yang contoh soal triple Pitagoras sama di halaman 31 yang nomor 2. Ya, untuk contoh jenis segitiga yang nomor 1 di situ cukup satu soal latihannya. Satu soal tetapi di situ ada A, B, C, D, E, F, G, H ya. Iya Pak, soalnya cuma satu tapi nomor 1 itu ada A, B, C, D, E, F, G, H sampai H8. Silakan di situ ada diberikan manakah di antara kelompok tiga bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip dan segitiga tumpul. Ya, perhatikan di sini ya. Bisa dilihat ini, silakan bisa dicoba di rumah nomor 1 dan nomor 2. Oke. Yang nomor 1 tentang jenis segitiga, yang nomor 2 mana yang merupakan triple Pitagoras. Oke. Ya, saya rasa hari ini cukup untuk pembelajarannya. 2 poin penting itu kamu bisa menentukan mana jenis segitiga lancip, segitiga tumpul atau segitiga siku-siku dan menentukan 3 bilangan yang merupakan triple Pitagoras. Oke ya, yang singkat ini semoga bermanfaat. Saya akhiri. Jika ada kesalahan mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan COVID ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.